Selamat pagi buat anak-anak semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya akan bagikan materi untuk kita semua. Nanti saya akan bagikan materi berbentuk video. Nah, jika ada anak-anak yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan ke saya melalui Google Classroom. Sekian, selamat menyaksikan video. Flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Materi ini akan terdiri dari 6 bagian. Sekarang, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang bioma. Bioma adalah ekosistem besar dengan daerah luas yang terdiri dari flora dan fauna yang khas, seperti hutan, kutub es, sabana, dan Sahara. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, iklim. Iklim dibagi menjadi 5 unsur antara lain suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Sebelumnya, apa sih guys pengertian iklim itu? Ya, iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Iklim sangat mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna di dunia maupun di Indonesia. Setiap zonanya, iklim memiliki komunitas tumbuhan dan hewannya sendiri. Yang kedua ada fisiografi. Fisiografi merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi yang berlaku di suatu habitat serta distribusi tumbuhan dan hewan. Faktor ini berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah seperti ketinggian, kemiringan, tingkat erosi, dan lain-lain. Jadi guys, di dalam fisiografi, topografi mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Karena setiap masing-masing topografi memiliki tingkat kondisi curah hujan dan sinar matahari yang berbeda-beda. Jadi, kesimpulannya bahwa semua dampak dari topografi akan mempengaruhi persebaran tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, ada edafik. Edafik adalah faktor-faktor yang bergantung pada keadaan tanah, kandungan air dan udara, serta organisme yang hidup di dalamnya. Kondisi tanah atau edafik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup, terutama tumbuhan. Tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Jadi, tingkat kesuburan tanah merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan. Ini berarti semakin subur tanah, maka kehidupan tumbuhan akan semakin banyak jumlah dan keanekaragamannya. Di dalam edafik ada 6 parameter kesuburan tanah. Yang pertama, tekstur tanah. Yang kedua, tingkat kegemburan tanah. Yang ketiga, mineral organik. Yang keempat, mineral anorganik. Yang kelima, kandungan air tanah. Dan yang keenam, kandungan udara tanah. Yang keempat, ada biotik. Komponen biotik adalah komponen yang ada di dalam ekosistem yang berupa makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Pada setiap komponen biotik mempunyai peran masing-masing dalam pemenuhan kebutuhan dalam makanan sehingga dapat membuat ekosistem berjalan dengan seimbang. Komponen biotik dalam ekosistem mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Komponen biotik menurut peranannya dibagi menjadi 3 yaitu produsen, konsumen, dan pengurai, di mana ketiganya mempunyai peran yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Pola persebaran flora di dunia dapat dipahami melalui bioma. Bioma biasanya diklasifikasikan berdasarkan vegetasi yang dominan dalam sebuah wilayah regional yang luas. Karena setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, maka dari itu ada beberapa zona yang tersebar di seluruh dunia ini. Sekarang mari kita simak zona-zona tersebut. Pertama, tundra alpin dan arktika. Zona vegetatif ini ditemukan di ketinggian dan garis lintang tertinggi. Komunitas ini terdiri dari lumut, rumput, semak-semak rendah, dan tanpa pepohonan. Tundra arktika merupakan tundra di wilayah kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan tundra alpin ditemukan di gunung yang cukup tinggi, sehingga pertumbuhan hutan terbatas karena kondisi terlalu dingin atau kekuatan angin yang terlalu tinggi. Di Indonesia, daerah tundra alpin dapat ditemukan di sekitar puncak pegunungan Jaya Wijaya di Papua. Tundra alpin dan tundra arktika sering dianggap sebagai zona yang berbeda.
karena tanaman tundra Arktika mendukung berbagai spesies hewan yang bermigrasi dan secara ekologis lebih kompleks. Tundra Arktika memiliki musim dingin yang sangatlah dingin, bahkan matahari bisa tidak keluar selama 9 bulan. Yang kedua, taiga atau hutan boreal. Taiga atau hutan boreal terdiri dari beberapa jenis pohon konifera atau berdaun jarum dan pinus, seperti pohon spruce yang mirip dengan cemara, alder, birch, dan cemara juniper. Daerah taiga dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang sangat singkat. Ada beberapa daerah yang memiliki daerah taiga seperti Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan juga Jepang bagian utara. Hutan gugur beriklim sedang. Hutan jenis ini ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan sedang. Iklim daerah ini dicirikan memiliki musim kering yang panjang antara 4-6 bulan. Kemudian diikuti oleh musim hujan lebat dengan curah hujan tahunan 1000-4000 mm. Kawasan hutan gugur beriklim sedang terutama ditemukan di Eropa Barat, Tiongkok Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, bagian timur laut, Chile Selatan, dan Selandia Baru. Yang keempat, hutan selalu hijau subtropis. Hutan selalu hijau subtropis ditemukan di daerah iklim subtropis lembab dengan musim dingin ringan dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Pohonnya berdaun jarum dan berdaun lebar. Hutan seperti ini biasanya ditemukan di bagian tenggara Amerika Serikat, Tiongkok Selatan, dan juga Jepang Selatan. Yang kelima, padang rumput beriklim sedang. Padang rumput ini hanya ditumbuhi rerumputan karena memiliki musim hujan yang sangat singkat. Di negara Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia, padang rumput ini disebut stepa, dan di Afrika Selatan sebutannya adalah veld. Zona vegetatif yang mencangkup padang rumput tinggi dan rumput pendek adalah di Amerika Utara, stepa Asia Tengah, dan pampas Argentina. Padang rumput beriklim sedang terdiri dari rumput dan tanaman bukan kayu. Di banyak tempat, padang rumput beriklim sedang digantikan oleh tanaman budidaya. Yang keenam, gurun dan semi-gurun. Gurun dan semi-gurun adalah hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata jumlah curah hujan tahunan yang jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Zona vegetatif gurun terdiri dari berbagai jenis vegetasi yang sesuai dengan daerah kering yang sangat kering. Zona ini tersebar luas di seluruh dunia dan paling banyak ditemukan di dalam 10 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Contoh gurun yang ada di dunia yaitu gurun Sahara yang ada di Kalahari, Afrika, serta gurun Gobi di Asia. Materi yang keempat, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kepulauan Indonesia merupakan pertemuan antara lempeng Asia dan lempeng Australia. Pada zaman Jura, sekitar 200 juta tahun yang lalu, hanya ada dua benua besar di dunia, yaitu Laurasia dan Gondwana. Pada masa ini, terjadi migrasi flora dan fauna. Persebaran hewan di Indonesia dibagi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa zoolog, yaitu Alfred Russel Wallace, Mark Carl Wilhelm Weber, dan Richard Lydekker. Flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat disebut tipe Asiatis. Pembagian hewan tipe Asiatis dibatasi oleh garis Wallace, sebuah garis khayal utara selatan yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi dan di antara Bali dan Lombok. Di sebelah timur garis Wallace terdapat wilayah dengan persebaran hewan yang mirip dengan wilayah Asia dan wilayah Australia, sehingga disebut wilayah peralihan. Wilayah peralihan ini mencakup timur Sulawesi, Sumba, Sumbawa, dan Lombok. Dan sebelah timur garis Weber didominasi oleh hewan yang mirip dengan hewan di benua Australia sehingga disebut tipe Australis. Tipe Australis hanya berada di Pulau Papua dan kepulauan kecil di sekitarnya. Persebaran flora di Indonesia. Menurut Van Stennis, seorang ahli botani Belanda, berpendapat bahwa ada sekitar 25.000 macam tumbuhan berbunga dan 1.750 macam tumbuhan yang tidak berbunga yang tersebar di seluruh Indonesia. Kawasan flora ini terbagi atas 4 wilayah. Yang pertama, wilayah flora Sumatera Kalimantan. Contoh dari wilayah ini adalah Rafflesia, anggrek, dan paku-pakuan. Yang kedua, wilayah flora Jawa Bali. Dalam wilayah ini, contoh floranya adalah pohon jati, Pinus mercusi, cemara, dan lain-lain.
Wilayah yang ketiga adalah flora Kepulauan Wallacea atau Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Dalam wilayah ini contoh floranya adalah pala, cengkeh, lontar, dan lain-lain. Dan wilayah yang terakhir adalah wilayah flora Papua. Dalam wilayah ini contohnya adalah eukaliptus. Persebaran fauna di Indonesia. Pola persebaran fauna di Indonesia mengikuti pola persebaran flora di Indonesia. Sebagaimana persebaran flora di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia juga terbagi atas 3 wilayah. Ketiga wilayah itu adalah fauna Indonesia bagian barat disebut dengan hewan asiatis yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh dari hewan asiatis adalah buaya, ular, gajah, dan lain-lain. Wilayah kedua adalah wilayah Indonesia bagian tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah disebut dengan hewan peralihan yang mencakup wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Kepulauan Maluku. Contoh faunanya adalah sapi, anoa, komodo, dan lain-lain. Yang ketiga ada wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah ini disebut dengan fauna hewan australis yang mencakup Pulau Papua dan sekitarnya. Dalam hewan australis memiliki contoh hewan seperti kuskus, kelelawar, walabi, dan lain-lain. Materi yang keenam, pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Flora dan fauna di Indonesia memiliki berbagai manfaat dan dapat digunakan untuk berbagai hal. Contohnya, yang pertama, menjaga keseimbangan ekologis. Tanpa flora dan fauna, manusia tidak bisa hidup karena oksigen yang dibutuhkan manusia untuk pernapasan dihasilkan dan dilepaskan ke udara oleh flora. Sebaliknya, karbon dioksida yang dihasilkan oleh fauna dibutuhkan oleh flora untuk proses fotosintesis. Dan di samping itu, manusia membutuhkan flora dan fauna sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan air. Jadi, flora, fauna, dan manusia saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, nilai estetika. Nilai estetis adalah nilai yang dimiliki oleh suatu objek untuk memberikan kesenangan atau ketidaksenangan jika dihargai atau dialami secara estetis. Nilai estetis terutama diberikan oleh sebaran flora dan fauna. Hal ini terlihat dari banyaknya manusia yang mengunjungi keindahan alam seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi lokal. Flora dan fauna memberikan kontribusi ekonomi bagi negara melalui pariwisata. Misalnya, pariwisata menyumbangkan 10% PDB nasional Indonesia pada tahun 2015 dengan nominal tertinggi di ASEAN. Contoh lokasi liburan eksotis di Indonesia seperti Kepulauan Raja Ampat yang ada di Papua, Pulau Komodo yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara, Mandalika yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Lokasi-lokasi tersebut menarik wisatawan dari berbagai negara karena kekayaan dan keunikan flora dan faunanya. Yang kelima, konservasi flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Konservasi sendiri merupakan pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna dan pemeliharaan keragaman genetik di dalam suatu spesies, termasuk juga pemeliharaan fungsi biosfer seperti ekosistem. Di Indonesia memiliki 300 spesies hewan dan tumbuhan dengan 8.000 spesies sudah teridentifikasi. Berikut ini adalah beberapa daftar-daftar tempat konservasi flora dan fauna yang ada di dunia. Yang pertama, Guadalupe Island. Pulau Guadalupe merupakan pulau vulkanik yang terletak di Meksiko. Yang kedua, Galapagos Island. Kepulauan Galapagos terletak di Samudra Pasifik sekitar 1000 km dari pantai Ekuador. Yang ketiga, Huanglong. Huanglong terletak di bagian timur laut Provinsi Sichuan yang ada di Tiongkok. Tempat konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, Taman Nasional Ujung Kulon. Taman nasional ini berada di Provinsi Banten dan memiliki luas sekitar 122.956 hektar. Yang kedua, Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Salah satu ciri khas dari Taman Nasional ini adalah banyak sekali pohon-pohon dan semak-semak berduri. Yang ketiga, Taman Nasional Pulau Komodo. Taman ini terletak di antara Pulau Sumbawa dan Flores. Taman nasional ini terbagi menjadi 3 pulau besar, yakni Komodo, Rinca, dan Padar. Baiklah buat anak-anak semua, tadi anak-anak semua telah menyaksikan video. Nah,
Selanjutnya, saya minta kepada anak-anak semua untuk membuat ringkasan materi dari video yang telah saya bagikan minimal 2 halaman dan nantinya dikirimkan ke dalam grup Google Classroom. Nah, jika ada dari anak-anak sekalian yang ingin bertanya mengenai materi, bisa ditanyakan melalui grup Google Classroom ataupun melalui WA kepada saya.